Bapak Ibu Saudara Shalom. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Haleluya. Mari pagi hari ini kita menyanyikan kebaikan Tuhan Yesus dan kita sembah Dia Raja di atas segala raja. Yang siap menyembah Tuhan, mari tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Engkau luar biasa bagi setiap kami Bapa. Kami mau memuji Engkau Yesus di tempat ini Tuhan. Biar hadirat-Mu penuhi setiap kami dan kami siap menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami mau tinggikan satu nama, nama Yesus, Raja di atas segala raja. Mari sama-sama naikkan ucapan syukur-Mu bagi Tuhan pagi hari ini. Horalabaya shikarala patakayarala papa papa. Inaralabaya shikarala baralabaya ralabaya syadaralahu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, kami naikkan sembah kami naikkan syukur kami pagi-Mu Tuhan. Inaralabaralabaralabaya syadaralabu. Urialabaya shikarala papa 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 papa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Shikarala barala baralabaya syadabu. Mari dari kedalaman hati kita sama-sama naikkan pujian ini. Bersama-sama nyatakan kami mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Ku. Renungkan siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku
dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Amin. Menyenangkan hatimu. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk nyatakan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Sekali lagi nyatakan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu, oh, menyenangkan hati-Mu. Shikarala barala barala bayara la baya shana la la bo. Haleluya. Inarala bayara la baya shikarala barala bayara la bo ya shedede. Menyenangkan hati-Mu Tuhan, memuji-Mu selamanya. We worship You my King. Hinarala baya shikarala barala 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 baya shanamo. Memuji-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu selamanya. Shikarala batakayarala barala barala bayarala barala bayashe. Hinarala boya shanamo. Memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu selamanya. Shikarala bayarala 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 barala bayashanarala bo. Hinarala boya shirire. Kuriala baya shikarala barala 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 bayashe. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Hurala baya shikarala barala 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 bayashe. Menyembah-Mu Tuhan. Shikarala batakayarala barala 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 bayashe. Hinarala barala bayashe. Huriala paya shikarala patakaya shikarala barala 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 maya shanabo.
Hinanalamayashe. Kami mau terus nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau nyanyikan kebaikan-Mu Bapa. Shikaralabata kayaralabaralabayaralabayashe. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Oh, your goodness, Lord. Kebaikan-Mu Tuhan mengalir di tempat ini. Kuasa-Mu penuhi tempat ini Bapa. Oh, ya Rabbaya Shanabo. It's running after me, Lord. It's running out. Your goodness, God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Saya jemput lagu untuk bangkit bersama-sama berdiri. Oh, my life you have been faithful. Boleh sambil angkat tanganmu nyatakan. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, my life you have been faithful. Oh, my life so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Boleh sekali lagi nyatakan your goodness, God. Oh, my life you have been faithful. Oh, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.
Boleh berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang terus menyatakan kebaikannya bagi setiap kita. Sekali lagi boleh saya dengarkan tepuk tangan dan sorak-sorak bagi Tuhan Yesus. Siapa yang muji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara yang siap muji Tuhan boleh kasih tahu sekiri kanan ini katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Biar kebaikan Tuhan Yesus terus mengalir bagi Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Sepanjang minggu ini kita percaya Tuhan Yesus akan terus mencurahkan kebaikannya, kasih-Nya tak pernah berubah, amin. Tepuk tangan ya. Boleh lebih kencang lagi Bapak Saudara. Sama-sama katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tepuk tangan aja kepala kepala. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Boleh tepuk tangan sekali atas kepala. Boleh sama-sama kita ulang pujian yang lebih semangat lagi Bapak Saudara, amin. Katakan Yesus ajaib. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mukjizat sebab Yesus ajaib. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali.
Bapak Saudara, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus hari ini, pagi hari ini. Mari kita siapkan dan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu Bapa. Dan hari ini kami datang Tuhan, kami mau bawa persembahan kami Tuhan. Dan kami bawa dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh sukacita Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Baik, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Mari kita kembali tenangkan hati kita. Bapa, kami siapkan hati kami untuk kami dengar isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kini kami datang Bapa di tempat ini, kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Bapa. Thank you Lord Jesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia.
dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratku. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan. Amin. Saja mau tahu saudara untuk bangkit bersama-sama berdiri. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang tidak pernah kenal lelah menolong kami ya Bapa. Oh, Kau menuntun kami melewati segala badai, persoalan, kebahagiaan. Kami melihat ada jejak Tuhan yang bersama-sama dengan kami, yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang baik Tuhan. Kami menikmati segala kebaikan-Mu Tuhan di masa hidup kami ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan setia. Kadang-kadang kami meninggalkan Engkau Tuhan. Kami berjalan sesuai keinginan kami. Kami berjalan sesuka hati kami. Tapi Tuhan tarik kami kembali dengan kasih-Nya yang baik. Dan kami menjadi orang-orang yang senantiasa hidup bersama-sama dengan Tuhan. Pagi ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua pada pagi hari ini. Biarlah setiap kami yang hadir Tuhan, kami boleh mengerti apa itu kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami akan berbicara mengenai Roh yang memerdekakan kami, Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kami, menjadi perantara akan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jam pemberitaan firman ini dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu semua. Salam, selamat pagi buat kita semua. Sehat semua ya. Puji Tuhan. Salah satu berkat Tuhan terbesar itu adalah sehat. Benar Bapak Ibu. Sehat, kita bisa ngapain aja. Bisa makan bakmi yang enak, nasi campur yang enak, kita bisa makan. Dan kalau udah sakit, udah banyak larangannya A, B, C. Teman saya banyak uangnya gak bisa makan semaunya. Gak boleh, makan harus ditimbang. Kita kan timbangnya berat badan, bukan timbang makanan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman. Terima kasih untuk Pak Gembala dan seluruh pengurus Bapak Ibu yang memberikan kepercayaan untuk melayani hari ini. Dan karena Kamis kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, dan ada satu pesan firman yang baik buat kita hari ini, bahwa Roh Kudus yang Yesus janjikan yang akan turun pada kita, Dia akan menjadi menuntun kita untuk mengenal kebenaran demi kebenaran. Maaf kalau PowerPoint-nya kadang agak kecil ya Bapak Ibu. Saya mau bacakan ayatnya dari Yohanes. Boleh buka
Alkitabnya atau handphone atau tabnya, boleh baca dulu ya Bapak Ibu, kita baca Alkitab bersama ya. Nanti saya ayat yang ganjil, saya ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil, kita baca 3 ayat saja. Yohanes dari ayat yang ke-12 saja sampai yang ke-15. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil ya. Yohanes 16 mulai dari ayat 12. Yohanes 16. Oke, saya mulai ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kompak dulu, 1, 2, 3. Kamu ke dalam seluruh. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ini adalah pesan Yesus sebelum dia naik ke surga meninggalkan murid-muridnya. Yesus berpesan bahwa kamu gak boleh, dalam Kisah Para Rasul misalnya, gak boleh meninggalkan Yerusalem sampai aku mencurahkan Roh Kudusmu ke atasmu, karena tugasnya yang tadi. Saya akan fokus pada satu ayat, yaitu ayat 13. Tetapi apabila ia datang, siapa itu Roh Kudus? Yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Boleh balik ke PowerPoint Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita menjadi pribadi yang bersyukur karena kepada kita dikaruniakan roh kebenaran untuk menuntun kita, untuk memahami seluruh apa yang Yesus mau atau apa yang Allah mau, yang Yesus janjikan untuk diutus menjadi pribadi yang tinggal dalam diri kita dan dia akan menjadi penolong kita. Perhatikan, pertama adalah pribadi Roh Kudus. Siapa itu? Secara harfiah disebutkan sebagai orang yang roh yang memiliki penghibur, menolong. Kayak contoh begini, kita ini sedang berkasus di pengadilan atau di mana begitu. Lalu biasa yang kita hadirkan adalah orang yang akan kalau bersaksi, dia akan meringankan apa yang kita perbuat, yang dianggap orang lain itu salah. Maka ketika dia utus, roh orang itu harus membela orang yang dia panggil. Belum pernah kalau kita menjadi, saya mau jadi panggil saksi gitu. Kalau kita berkasus, kita panggil saksi. Saya pernah hadir di persidangan Bapak Ibu, ada satu jemaat kami bermasalah dan saya harus jadi saksi di sana. Karena kasus perceraian waktu itu. Dan saya harus jadi saksi yang meringankan, gak mungkin saya menyalahkan dia, pasti kesalahannya makin besar. Tapi saya harus membela dia. Nah itu, fungsi Roh Kudus itu adalah ketika Tuhan memberikan kepada kita, artinya dia akan bekerja sebagai orang yang pribadi, yang menghibur, yang menuntun kita, yang menolong kita pada satu keadaan, dan membawa kita atau menjadi saksi, atau menjadi pribadi yang membela kita. Maka kalau dalam gereja Pentakosta Bapak Ibu, dari tanggal 16 sampai tanggal 19, dari tanggal 9, itu diadakan namanya doa 10 hari. 10 hari itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Nah itu momennya orang tunggu karena di sana akan ada satu pribadi yang datang yang tugasnya adalah menjadi pribadi yang demikian. Menolong mereka, membimbing orang percaya supaya mereka memahami atau mereka diluputkan dari segala hal yang dituduhkan kepada mereka. Perhatikan slide berikutnya. Roh kebenaran yang membawa kesaksian tentang Yesus. Bapak Ibu, kebenaran tidak boleh berbicara tentang diri kita. Tapi kebenaran harus lahir dari yang namanya pribadi Alkitab atau pribadi Yesus yang dicatat dalam Alkitab. Kita nggak boleh punya pribadi sendiri atau kebenaran sendiri tanpa dasarnya Alkitab. Hari-hari ini Bapak Ibu, banyak orang salah lebih galak. Salah lebih galak, apalagi kalau maaf yang punya utang lebih galak. Saya ngalamin benar-benar.
lebih galak. Ada bahkan dengan saudara sendiri, galak nih luar biasa. Ngoceh, waduh. Giliran awal aja cepat begini. Sekarang kita menagih lebih galak luar biasa. Tapi itu kenyataan. Tetapi kalau seseorang di dalamnya punya Roh Kudus, maka dia akan menuntunnya untuk tahu mana yang bersikap yang baik, mana melakukan perbuatan yang baik, dan mana melakukan perbuatan yang tidak baik. Karena Roh Kudus itu memimpin orang kepada seluruh kebenaran. Dia memahami apa itu kebenaran. Perhatikan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-32. Di slide berikutnya saya catat. Roh Kudus memberikan dampak kepada manusia yang menghidupi kebenaran. Itu kebenaran itu adalah memerdekakan kamu. Dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan itu dalam konteksnya adalah waktu itu orang percaya dan orang yang tidak percaya dipisahkan oleh Tuhan. Ada sekelompok orang yang percaya, lalu yang percaya Tuhan berkata kepada mereka, kalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, maka kamu akan dimerdekakan. Maka kamu akan dimerdekakan dari segala apa? Dari segala ikatan perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Maka ketika Roh Kudus itu datang kepada dia akan menyingkapkan kebenaran. Bapak Ibu perhatikan nggak? Kalau kita baca renungan atau Alkitab, kadang-kadang kalau kita nggak paham itu artinya apa ya? Atau kita baca ya asal baca selesai nggak ngerti apa tuh maksudnya. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus, dia mampu memberikan, mencerahkan sebenarnya maunya Tuhan itu apa. Maka saya teringat pendeta saya dulu waktu saya bergereja tahun 2008 sampai 2010 sama pendeta Ade Manuhutu. Dia bertobat lalu dia menjadi gembala sidang. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan saya mau sekolah. Tuhan bilang enggak usah. Lalu bagaimana saya memahami kebenaranmu? Dia beli buku sebanyak mungkin dan diarahkan bahwa kamu akan belajar dengan Roh Kudus. Dan setiap hari dia akan masuk dalam ruangannya, dia akan menyembah Tuhan. Dan setelah dia menyembah Tuhan, dia akan baca, dan Tuhan mengilhamkan banyak hal yang dia bisa bawa dan dia akan mengkhotbahkannya kepada jemaat setiap hari Minggu. Dan khotbahnya luar biasa memberkati. Ketika diganti oleh generasi berikut, generasi yang saya nggak tahu apakah masih tetap dipimpin oleh Roh Kudus atau hal yang lain, maka gerejanya agak lumayan menurun jauh. Tapi kalau ketika seseorang memiliki Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan menuntun dia untuk memahami kebenaran. Apa yang Tuhan mau agar dia melangkahnya tidak melangkah semaunya, tapi melangkah hidupnya langkah yang digerakkan oleh kebenaran kepada kebenaran yang lain. Kalau kita mau nyakitin hati orang, kita pasti mikir, kalau aku lakukan ini, apakah berkenan enggak bagi Tuhan? Itu orang yang taraf hidupnya sudah sampai kepada bekerja sama dengan Roh Kudus untuk mengerti kehendak Tuhan. Kalau misalnya saya membuat ini, Tuhan marah enggak? Nah, kayak gitu, sederhananya begitu. Kalau saya mau begini, Tuhan marah enggak? Nah itu kayak gitu. Kalau keluarga sudah sampai taraf segala sesuatu, kalau saya begini Tuhan berkenan enggak? Itu orang yang udah taraf hidupnya udah hebat. Itu dia udah merdeka dari segala sakit hati, penyakit dan segala macam, pasti. Tapi kalau segala sesuatu semaunya, tidak mengindahkan kebenaran, maka sulit. Maka sulit Bapak Ibu. Ini bukan soal pintar atau enggak, tapi mau atau enggak. Ini bukan soal pintar. Di tetangga saya Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu berantem sama sesama tetangga. Kami tinggal di salah satu klaster. Tetangga ini kepala cabang satu bank. Lalu asisten itu suka jemur pakaian di gazebo, tempat latihan badminton yang kalau kena sabun otomatis catnya rusak. Dikomplain lah sama tetangga. Marah dia, galak, sampai panggil masa mau seruduk ini ibu yang komplain dia. Ya kan benar sebenarnya, ibunya larang, itu kan bukan miliknya dia. Itu kan fasum. Kalau kena sabun lama-lama catnya rusak, tapi lebih galak. Ah, itu pribadi yang di dalamnya kebenarannya jauh dari dirinya. Catatan yang kedua tentang ketika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang. Berikutnya. Roh yang memberikan, memerdekakan. Saya kasih sederhana begini Bapak Ibu. Ketika ada roh dalam diri seseorang, maka segala sesuatu itu akan diberikan tanda. Ini boleh bersikapnya begini, boleh bersikapnya begini, boleh bersikapnya begini. Saya kasih contoh sederhana begini. Saya tadi lewat gereja Tiberias,
saya teringat satu cerita. Untung saya nggak masuk ke sana ya. Saya lewat, sebelahnya ada bakmi atau apa gitu yang ramai gitu. Saya lewat. Saya teringat beberapa hari lalu yang kembar itu meninggal. Nggak tahu yang terakhir siapa namanya ya? Melisa ya? Oh Melita, oke. Maaf saya kurang. Ketika saya nonton podcastnya calon suaminya, lagi perjalanan, mau sampai ke rumah sakit lalu Melitanya sudah meninggal. Lalu dia tenang Bapak Ibu, dan dia berkata begini, Tuhan telah mengambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Lalu dia tenang, lalu dia datang ke rumah sakit dan dia ngurus jenazahnya sampai memakamkan dan dia menjadi orang yang kuat. Tuhan mengambil apa yang menjadi miliknya. Ini berarti Bapak Ibu, taraf hidup kita mesti sampai kepada segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita. Kita nggak boleh marah. Kita nggak boleh kecewa, kita nggak boleh sakit hati. Karena segala sesuatu dalam diri kita adalah tentang Tuhan. Ada banyak orang tidak siap kehilangan baik jabatan, pekerjaan atau apapun itu. Karena menganggap itu semuanya miliknya. Tetapi kalau Roh Kudus tinggal dalam seseorang, dia akan memerdekakan kita. Untuk apa? Kita mudah mengampuni orang. Kita akan mudah mengasihi orang. Kita akan mudah merangkul orang. Kenapa? Karena roh itu akan menuntun orang untuk memerdekakan dia tidak terikat dari segala sesuatu yang bukan miliknya. Memusuhi orang kan gak bagus. Membenci orang kan gak bagus. Maka kalau Roh Kudus ada dalam diri seseorang, orang itu mudah diatur. Gampang. Suami istri mudah diatur, istri mudah diatur, suami mudah diatur, anak-anak mudah diatur karena di dalamnya tidak ada ikatan dalam dirinya. Ada banyak orang yang terikat dengan dosa seksual. Banyak. Ada banyak orang yang terikat dengan dosa perzinahan. Ada banyak orang yang terikat tentang dosa kebohongan, sakit hati dan segala macam. Dan ini nggak bisa pulih seketika Bapak Ibu. Karena apa? Mengakar dalam dirinya, udah kuat banget. Sedangkan kalau ada Roh Kudus dalam menuntun seseorang, seharusnya pribadinya itu gampang melepaskan sesuatu. Karena dia berkata bahwa roh ketika dia datang, dia akan memerdekakan kamu dari segala ikatan. Saya bertanya sederhana begini Bapak Ibu. Adakah sesuatu yang Bapak Ibu sulit lepaskan hari ini? Gue mau nolong tuh orang tapi kok malas banget ya. Saya kok mau mengampuni si A tapi kok malas banget ya. Saya kok mau ke gereja tapi kok malas banget ya. Saya kok mau baca Alkitab tapi kok malas banget ya. Saya kok mau begini tapi kok malas ya. Itu kita belum dilepaskan oleh Roh Kudus. Tanggal 1 kemarin Bapak Ibu, saya hadir dalam sebuah pertemuan gereja. Saya diminta untuk hadir Bapak Ibu. Ada satu gereja yang mereka berpikir begini Bapak Ibu. Kok bertahun-tahun kita begini terus. Artinya kita dikumpulkanlah di restoran Angke yang di Gading Serpong. Saya tahu Pak ya. Saya sih mau aja makanannya enak. Datanglah saya. Makan gitu. Enak makan, enak kelar, selesai. Enggak mikirin bayarnya, yang bayar. Taunya serangannya di belakang, saling curhat lah. Yang hadir tahu, ada seksi doanya, ada koordinator ibadahnya yang menjadwal segala macam, ada sekretaris gerejanya, sama apa lagi? Pokoknya ada 4 pengurus, ada seksi kunjungan 4. Saya bukan membicarakan mereka, tapi saya sedang membicarakan tentang bagaimana kebenaran itu harus dilepaskan. Bapak Ibu tahu, dari mereka berempat ini semuanya saling sakit hati. Yang ini buka ini, yang ini buka ini, si A buka ini. Aduh, saya kok mikir kok begini amat gitu. Ada yang maaf harus terikat dengan sama laki-laki, terikat dengan suami orang lain. Ya Tuhan Allah. Bapak Ibu, sakit hati dan menyimpan kesalahan orang lain banyak di gereja.
Bener, banyak. Malas gua sama si A, beginilah. Malas gua sama si B, beginilah. Malas sama si C. Jadi saling berantem lah mereka, saya diam aja. Orang udah kenyang, saya diam aja, saya dengerin. Si A begini, buka ini, cerita ini. Wah seram juga ya. Gerejanya udah tahunan, tapi mutar gitu aja. Bapak Ibu pernah gak begini? Rumah tangga kita kok masalahnya mutar aja. Kok begini aja, kok kita begini aja. Ada satu yang salah, yaitu kita gak memanfaatkan Roh Kudus untuk memerdekakan kita. Ada banyak orang yang hidupnya cuma gitu aja, mutar situ aja. Karena tidak pernah dimerdekakan oleh roh itu. Karena tidak pernah bangkit dan keluar dari ikatan itu. Sementara roh Tuhan Yesus berkata, jika aku pergi, aku akan mengutus rohku ke atasmu. Dan dia akan berfungsi sebagai penghibur. Dan kedua akan dia memerdekakan kamu. Kalau hari ini kita masih terikat dari segala hal, berarti Roh Kudusnya ada, tapi kitanya yang menghindar dari pribadinya. Tanda seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus betul bahwa berbahasa roh, tapi ada sikap hidup lain yang mengikuti pribadi itu setiap hari. Ada perbuatan-perbuatan lain yang mengikuti setiap hari. Dalam jemaat Antioquia, dalam Kisah Para Rasul, orang-orang pada awalnya disebut dengan Kristen bukan karena mereka ke gereja bawa Alkitab pakaian rapi, enggak. Tapi awal-awal karena apa? Orang lain melihat mereka penuh dengan iman kepada Allah, penuh dengan kasih kepada sesama manusia. Maka dari situlah mereka jemaat mula-mula disebut sebagai Kristen. Kristen tidak berbicara sebagai gereja, tapi Kristen berbicara tentang perbuatan baik. Kristen berbicara tentang kasih. Kristen berbicara tentang iman kepada Allah yang harus dimerdekakan dari segala sesuatu. Kita nggak bisa berdoa di waktu yang bersamaan, di waktu yang sama itu waktu yang sama kita khawatir, dan di waktu yang sama kita beriman. Nggak bisa. Harus memilih. Apakah terus hidup dalam kekhawatiran atau harus hidup dalam iman. Nggak boleh kita tengah-tengah, nggak ada. Pilihannya nggak ada. Maka nggak boleh berdoa kalau waktu kamu khawatir dan waktu kamu beriman. Nggak boleh bersamaan, harus milih. Kalau cuma khawatir dong ya jangan berdoa. Ngapain berdoa? Mau udah khawatir dulu, ngapain? Buang waktu. Tapi kita mesti beriman, berarti pilih iman. Ketika Roh Kudus ada, dia akan memerdekakan kamu dari segala ikatan. Adakah sesuatu yang mengikat kita? Kiranya Roh Kudus yang menolong Bapak Ibu. Slide berikutnya boleh terakhir, satu lagi. Lagi? Oke, perhatikan Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ini Yesaya sudah menubuatkan jauh sebelum lahirnya Roh Kudus. Ketika ada kebenaran yang mampu memerdekakan Bapak Ibu dari segala ikatan, maka Bapak Ibu akan meroleh damai sejahtera. This is simple. Bapak Ibu akan memperoleh apa? Ketenangan hidup. Badai boleh datang Bapak Ibu. Nggak ada orang yang nggak ada pergumulan, pasti ada. Tetapi kalau seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam dirinya, maka roh kebenaran itu akan memerdekakan dia. Dan ketika ada persoalan datang, dia penuh damai. Nggak saling menyalahkan. Dan ketika roh kebenaran itu tinggal, akibatnya apa? Ada ketenangan, ada ketentraman. Untuk sampai kapan? Sampai selama-lamanya. It's your life. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ini pilihannya ada di tangan Bapak Ibu. Apakah mau pelihara roh damai sejahtera, roh kebenaran yang menuntun kita kepada ketenangan, damai sejahtera, ketentraman. Atau kita akan menyimpan sesuatu yang akan membuat kita sakit hati, kecewa, penyakit dan hidup cuma mutar aja begitu. Kayak mutarin tembok Yeriko nih lama-lama. Tapi kita nggak boleh. Hidup harus bergerak Bapak Ibu. Kepala keluarga harus menuntun istri anak-anaknya. Kalau suami kurang bagus, istri maju nggak apa-apa. Paling nggak ada orang yang berdoa di rumah. Harus ada kebenaran di rumah Bapak Ibu. Nggak boleh nggak ada kebenaran. Kenapa? Kalau ada kebenaran maka akan ada damai sejahtera.
Mikirin istri saya kok galak amat. Suami saya kok marah melulu setiap hari. Minta Roh Kudus tinggal dalam rumah tanggamu. Itu janjinya. Tuhan berkata, aku akan mengutus roh yang menuntun kamu untuk memahami segala kebenaran. Yohanes 16 tadi kita baca. Dia akan menuntun kamu untuk memahami segala kebenaran. Apa yang benar menurut Allah. Dan ketika kebenaran itu ada, akan timbul damai. Gak usah dicari. Damai sejahtera kagak bisa dibeli. Punya uang sebanyak gak bisa. Pasti pulang hilang lagi. Tapi itu sesuatu yang tumbuh. Dia mesti tumbuh Bapak Ibu, gak instan. Berarti kan ada kata tumbuh di sana. Gak ada damai sejahtera instan dari sana. Dapat duit banyak, gak bisa juga. Satu cerita begini Bapak Ibu. Ada pendeta yang susah hidupnya. Ada jemaatnya yang kena lotre di Amerika 1 miliar waktu itu. Sudah bilang gini, Pak tolong kasih tahu ke oma saya. Kalau oma saya tahu kalau dia kena lotre gini nanti dia sakit jantung langsung meninggal karena kaget. Lalu si anak muda ini kasih tahu gembalanya, ayo kita ke rumah. Sampailah di rumah oma ini, Pak pendeta yang cerita, oma puji Tuhan oma dapat lotre segini. Kita berdoa ya supaya oma gak kaget ya, udah selesai. Begitu si oma terima, tahunya omanya biasa aja. Langsung omanya bilang, karena saya udah tua, maka uang ini saya serahkan kepada Pak pendeta. Maka Pak pendeta yang meninggal mendadak karena kaget. Artinya apa Bapak Ibu? Damai sejahtera kagak bisa dibeli. Bisa juga kaget malah kelewat. Tapi ketika seseorang memahami, maka dia memahami kebenaran. Maka kebenaran itu membuat dia bertumbuh. Nggak instan tapi ada proses tumbuh. Kalau lihat orang nyakitin kita, puji Tuhan. Kalau si A ngomongin kita, puji Tuhan. Tapi puji Tuhannya jangan sampai banting sesuatu juga. Ada ini puji Tuhan, ada masalah puji Tuhan. Itu orang yang udah merdeka. Gak gampang sakit. Gak gampang. Karena dia akan, Amsal bilang apa? Hati yang gembira adalah yes. Gembira di sana adalah orang yang hidupnya melekat dengan Allah. Maka akan menghasilkan kegembiraan dalam dirinya. Bukan cuma gembira hore-hore dong. Orang gila juga banyak gembira tapi gila. Tapi gembira yang dimaksud adalah mendekatkan diri kepada Allah yang menjadi sumber kekuatan dia. Maka outputnya dia menjadi orang gembira. Maka hasilnya tidak gampang sakit. Bukan cuma hihaha lalu sembuh, enggak. Tapi ada mendekatkan diri. Makanya kalau baca Alkitab itu mesti tahu. Hati yang gembira maksudnya kita cuma hore-hore. Gila juga banyak, lompat-lompat di mana-mana. Enggak. Kedekatan seseorang kepada Allah mengakibatkan hati dia penuh kegembiraan. Maka outputnya gampang sehat. Itu maksudnya. Jadi harus dipahaminya begitu ya. Lu doa kagak, maunya gembira doang, sehat. Bagaimana? Enggak cengli dong gitu. Itu maksudnya begitu Bapak Ibu ya. Penuhi hidupmu dengan roh kebenaran yang memerdekakan kamu. Pulang dari sini kalau ada yang masih marah sama sesuatu langsung jumpai. Hari ini gue dengar pendeta dari Kupang suruh harus mengampuni. Langsung beres. Pengampunan itu indah Bapak Ibu. Percaya sama saya, enak. Slide berikutnya. Roh yang memberitakan dan mengajar tentang, perhatikan Yohanes 16 tadi 13 ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan. Tadi lagu kita pertama apa? Aku mengasihi Engkau Yesus. Bagaimana mau mengasihi Yesus kalau nggak tahu apa yang Yesus mau? Suami istri di rumah banyak nggak komen? Gitu aja terus Pak. Saya di asrama di kampus kan, saya ngajar di Petamburan Bapak Ibu. Saya banyak mengkonseling anak-anak yang pacaran ini. Saya rata-rata saya tanya, kenapa putus? Habis dianya gitu-gitu Pak nggak berubah. Oh berarti nggak kenal pacarnya, nggak saling kenal. Aku mengasihi, bagaimana mau mengasihi kalau nggak tahu tentang apa yang dia mau? Maka ketika ada Roh Kudus dalam diri seseorang, orang itu gampang mengasihi Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus memberitahukan kepadanya apa yang dia mau.
Itu pentingnya. Itu fungsinya Roh Kudus, itu peranan Roh Kudus itu. Lu begini ya, dengar dari sana, lu harus begini ya, berubah kita. Berubah. Kenapa? Jangan ngomong doang mengasihi Yesus tapi nggak tahu apa yang pribadi itu suruh. Maka kalau ada Roh Kudus dia berkata, sebab ia tidak akan berkata-kata di dirinya, enggak. Tapi segala sesuatu ini dengarnya dari Yesus atau dari Allah, itu yang dia ngomongin. Maka kalau kita berkata, saya kok nggak pernah dengar suara Tuhan, jangan, bukan soal itu. Tapi kalau penuh dengan Roh, maka kita akan dipimpin melakukan sesuatu yang Yesus tuh mau. Masalahnya kita mau nggak dipimpin oleh Yesus? Masalahnya kita mau nggak dengar-dengaran sama Roh Kudus? Kenapa? Karena dia akan ngasih tahu, oh, perhatikan Bapak Ibu kalau di rumah ada orang yang peka. Oh, Tuhan tuh maunya begini. Oke, jalan. Itu bukan dari mana, tapi dari Tuhan yang memberitahukan kepadanya. Maka kalau seseorang penuh dengan Roh Kudus, maka tiap hari dia akan mendengar apa yang Tuhan mau dan dia kerjakan day by day. Berbicara, berkata, mengucapkan, membisikkan, memberitakan. Yang terus menerus, artinya apa? Segala sesuatu yang ada dalam pikiran orang itu, pikiran Yesus, akan diungkapkan oleh Roh Kudus dalam pikiran kita atau pikiran kita, lalu kita kerjakan. Itu tugasnya. Maka Roh Kudus itu sangat penting bagi orang percaya. Karena ini mimpinya ke sana loh. Sederhana itu aja. Nggak usah mikirin yang jauh banget, kejauhan. Benarin aja dulu ini. Kamu akan jadi orang yang hebat. Berikutnya. Keutamaan Kristus dalam seluruh perbuatannya adalah Injil yang disampaikan kepada seluruh makhluk melalui pribadi orang percaya dalam pimpinan dan pengaruh positif Roh Kudus. Perbuatan, sikap hidupnya diatur oleh pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nggak jalan semaunya, nggak ke kiri, nggak ke kanan, tapi dengar apa yang Tuhan mau. Slide terakhir, ikutnya satu lagi. Oke. Roh yang memberitahukan hal-hal yang akan datang. Perhatikan Yohanes 16 ayat 13 terakhir. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dalam 1 Korintus 2 begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu, kita ini punya keluarga. Kadang-kadang mungkin kita takut, anak saya gede apa ya, bisnis saya nanti seperti apa ya, pelayanan saya seperti apa ya, pekerjaan saya seperti apa ya. Kalau punya Roh Kudus dalam diri kita, dia akan ngasih tahu langkahnya mesti begini, begini, begini. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Masalahnya manusia cuman khawatir doang ke depan ini jadi apa. Tahun lalu kami mau pergi ke Bali, lalu saya ngomong sama satu orang di kampus lah, saya bilang, Bu, kita mau nyumbang sekian nih. Waktu Desember, masih lama, pokoknya tahun lalu lah, sekitar bulan Oktober atau apa gitu. Kita mau ke sini, ke Bali, STT tanggung sekian, kita sekian ya. Jawabnya begini, belum berani, tahun depan masih gelap. Gelap. Tahun depan tahun gelap katanya. Kalau orang dipenuhi Roh Kudus ngomongnya nggak begitu. Tetapi kalau aku di dalam Tuhan, maka aku percaya bahwa Tuhan akan menuntun semua jalan baik di depan. Persoalan nanti ada badai atau ada apa, nggak masalah. Asalkan ku berjalan bersama Yesus, aku pasti melewatinya. Begitu mikirnya. Jangan masih jauh di sana, kita udah khawatir duluan. Dalam begini masalah nggak ya? Kalau kita tiap hari makannya babi ong segala macam, terus nggak apa-apa dalam Yesus semua, itu juga nggak boleh juga. Bagi-bagi yang lain, panton misalnya dibagi, jangan sendirian. Makan sendiri, giliran sakit semua dimintain bantuan. Waktu makan sendirian. Kalau punya Roh Kudus, nggak boleh khawatir. Waktu kita berdoa, aku tahu ada pengharapanku di dalam Tuhan. Jalannya
mau tahun gelap kayak, mau gulita kayak, mau badai kayak, mau salju, asal ku jalan bersama Yesus, kemanapun jalannya nggak masalah. Kalau jalannya mau sendiri agak sulit. Ingat tema kita Natal kalau nggak salah 2 tahun lalu, maka mereka pulang melalui jalan yang lain. Boleh minum dulu nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Pulangnya jalannya boleh lewat jalan mana aja nggak masalah. Saya khotbah kayak itu di satu Natal di mana bisa lupa. Asal jalannya dengan Yesus maka selesai persoalan. Persoalannya kita ini kadang-kadang nggak mau dipimpin, keras kepala, semaunya, takut, pesimis, khawatir. Kekhawatiran tidak pernah menambah hasta imanmu kepada Tuhan, enggak ada. Yang ada malah apa, kita makin jauh dari Tuhan. Iya. Belum pernah ada orang khawatir lalu mendatangkan kebaikan, enggak ada. Tetapi kalau engkau dipenuhi dengan Roh, perhatikan Alkitab berkata, semuanya disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi Dia. Imannya mesti begitu. Jemaat sini imannya mesti begitu. Jangan khawatir semua. Jangan isinya khawatir, mau tahun COVID kita bisa lewatin, amin. Apakah ada masalah lain yang kita bisa lewatin? Kita pasti lewatin. Gak usah khawatir, tenang aja jalan. Gak usah menoleh ke kiri, gak usah menoleh ke kanan. Kalau kita baca saya baca banyak hal tentang kisah Daud, bagaimana dia mau dibunuh orang. Tapi ketika dia mau dibunuh orang, dia gak pernah lari dulu kemana. Tapi dia berlutut di kaki Tuhan, dia tanya Tuhan ini maunya gimana? Kalau Tuhan menggerakkan dia maka dia akan melangkah dan menang. Begini pribadi, begini. Nyari orang pintar banyak Bapak Ibu. Banyak. Sok pintar juga banyak, pura-pura pintar juga banyak. Tapi gereja membutuhkan orang yang lebih banyak mendengar suara Tuhan. Gereja hari-hari ini harus banyak orang yang lebih jauh mendengar suara Tuhan. Maka kalau jemaat yang banyak mendengar suara Tuhan karena hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus, gak gampang kecewa. Mau parkirnya sulit, gak apa-apa, gue nyari ini gereja. Gak ada urusan, Tuhan nunggu saya di sana. Gak ada urusan. Kita semangat ke gereja. Mau masalah seperti apa, kita tetap ke gereja. Karena ada Tuhan. Bukan karena ada Pak Hari, ada Pak lain, gak ada urusannya. Kalau gereja nyari orang, jangan, nyari Tuhan. Supaya kalau waktu Pak ini salah kita gak kecewa. Selama ini gue ternyata lu begini. Jangan, nyarinya Tuhan. Gak boleh. Banyak orang suka, selama ini gue begini ternyata, jangan. Gak ada manusia yang sempurna. Tapi kita cari Tuhan yang memiliki kesempurnaan itu. Mari berjalan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Terus pegang Roh Kudus yang akan menghibur Bapak Ibu. Memerdekakan dari segala ikatan. Membawa Bapak Ibu memiliki Yesus yang tiap hari Bapak Ibu dengar apa yang dia mau. Dan yang paling penting adalah dia memberitahukan kepada kita ke depan jalan-jalan hidup kita. Percaya di dalam Tuhan semua ada jalan keluarnya, tidak pernah ada jalan buntu. Janji Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman. Aku Tuhan yang sama yang pernah menyertai Abraham, Ishak dan Yakub, dan Tuhan yang sama yang hari ini yang akan menolong Bapak Ibu dengan tangan Tuhan yang kuat. Yang akan berjalan bersama-sama dengan Bapak Ibu sampai selama-lamanya. Amin untuk kebenaran firman. Mari bangkit berdiri bersama Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian, Roh Kudus Kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau malu, kau manis, kaulah Penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa.
ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah Kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari dengan yakin nyanyikan pujian ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Ku buka hati, oh, Roh-Mu Yesus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari jemaat dengan suara yang lembut. Ku buka hati. Tenang di hadapan Allah. Adakah sesuatu yang menghambat engkau untuk Roh Kudus bebas bekerja di dalam diri engkau? Adakah sesuatu yang mengikat engkau selama ini engkau sulit lepaskan? Oh, mari minta Roh Kudus bereskan hidupmu. Mari minta Roh Kudus bereskan keluargamu. Mari Mari minta Roh Kudus bereskan usahamu. Mari minta Roh Kudus bereskan segala persoalanmu. Di dalam Tuhan ada jalan keluar. Tidak ada satu masalah yang sulit di hadapan Allah. Kita ini yang sulit untuk memohon kepada Allah. Tuhan, dari tempat ini kami buka hati untuk zaman-Mu. Kami buka hati untuk Roh-Mu, Tuhan. Kami buka hati untuk hadirat-Mu, Tuhan. Mari yang keluarga boleh saling mendekat satu sama lain. Minta Roh Kudus hadir dalam rumah tangga. Ada yang keluarga, yang suami istri anak adik berkumpul, Tuhan mau curahkan Tuhan mau curahkan rohnya untuk membebaskanmu. Tuhan mau memberkati engkau.
Tuhan mau menjamah keluargamu, Tuhan mau menjamah usahamu. Mari minta Roh Kudus, itu janji Tuhan yang akan Tuhan curahkan bagi Bapak Ibu. Itu janji Tuhan, mari minta Roh Kudus tinggal dalam rumah tangga Bapak Ibu. Oh, ku buka hati untuk hamba-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamat. Ku buka hati, oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya Tuhan, kami berserah total di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu dalam keluarga besar di GBI JNR di tempat ini Tuhan. Seluruh jemaat penuh dengan roh yang datang dari Tuhan, itu Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami menjadi pribadi yang mudah diatur, mudah diarahkan, mudah diberkati karena kami percaya hidup kami dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati keluarga, suami, istri, anak-anak, usaha, pekerjaan mereka. Kadang-kadang kami khawatir untuk masa depan, tapi hari Tuhan mengajarkan kami, jika ada Roh Kudus-Mu tinggal dalam kami, kami akan tahu kemana Tuhan memimpin kami. Dalam badai sekalipun kami tahu ada Tuhan, maka kami akan melewati badai itu Tuhan. Topang kami Tuhan, kami lemah, kami kadang-kadang khawatir Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau kadang-kadang kami meragukan kuasa-Mu Tuhan. Kadang-kadang kami lebih mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Pagi ini kami buka hati kami di hadapan hadirat-Mu. Mari berkaryalah Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan. Memimpin kami kepada seluruh kebenaran dan memerdekakan kami, karena firman-Mu berkata di mana ada kebenaran maka akan ada damai sejahtera, akan ada ketentraman, ada sukacita yang sifatnya bukan sementara tapi kekal sampai selama-lamanya Tuhan. Kami merindukan ada sukacita di rumah tangga kami, kami merindukan ada damai sejahtera di rumah tangga kami. Kami merindukan Roh Kudus-Mu yang tinggal bersama-sama dengan kami di rumah tangga kami Tuhan. Suami istri gampang mengampuni tapi penuh dengan kasih yang dari Allah. Ketika ada kesalahan orang lain mereka gampang mengampuni karena ada Roh Kudus yang menjadi penopang dalam ini. Tuhan, kalau ada hati kami yang sulit diatur, kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Curahkan itu bagi kami, roh lemah lembut, roh pengasih Tuhan, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala pergumulan jemaat pagi ini hamba serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kau Allah sumber berkat kami, Kau Allah yang paling tahu apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kami memohon biarlah belas kasihan-Mu Tuhan curahkan bagi kami pagi ini, agar kami pulang dari tempat ini kami membawa damai sejahtera yang datang dari Allah. Kami membawa sukacita yang datang dari Allah. Kami membawa kedamaian yang datang dari Allah. Dan hidup kami diubahkan oleh kebenaran yang hari ini kami dengar. Itu Roh Kudus yang memerdekakan kami. Terima kasih Tuhan. Suara manusia telah berlalu dari pendengaran kami, tapi bila Roh Kudus-Mu tetap ada dalam hati kami, membimbing kami kepada seluruh kebenaran yang Tuhan kehendaki. Berkati seluruh pengurus jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Biarlah berkat Allah tercurah bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, silakan duduk. Semua diberkati firman-Nya, amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan pengumuman atau warta sepekan. Baik, sebelum kita dengar, kita mau memberikan persembahan. Kita satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu di tempat ini. Bapa, kami datang, kami bawa persembahan kami. Kami bawa dengan hati yang penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom Bapak Ibu terkasih. Pertama atas nama Bapak Gembala dan Ibu pengerjaan seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Aster Lasveto yang sudah melayani di pagi ini. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Kita akan mendengarkan untuk warta sepekan. Untuk minggu depan ibadah 2 kali, pukul 8 dan pukul 10, disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Dan untuk ibadah youth tiap hari Minggu pukul 12.30 di tempat ini. Ibadah UMAS kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergabung dalam ibadah UMAS setiap hari Rabu pukul 10 di tempat ini. Ibadah KUL kami mengundang Bapak Ibu yang belum tergabung dalam komunitas KUL dapat bergabung di hari Kamis dan Jumat setiap malam jam 7 di tempat ini. Saat teduh di unit sebelah setiap hari Jumat pukul 19. Doa pagi setiap hari Sabtu pukul 6 pagi di tempat ini. Bapak Ibu yang belum memiliki kartu jemaat dapat mendaftar melalui pengerja kami untuk kami dapat mendata. Untuk baptisan air Bapak Ibu yang akan mendaftar untuk baptisan air, Bapak Ibu dapat menghubungi pengerja kami di ibadah kedua siang ini. Mungkin ada yang akan dibaptis 1 orang, Bapak Ibu, 4 orang, sorry. Bapak Ibu dapat melalui pengerja kami. Untuk permohonan doa dan konseling, Bapak Ibu yang membutuhkan doa dapat mengambil formulir yang sudah kami sediakan di belakang. Bapak Ibu dapat follow sosial media kami melalui layar yang kami sediakan. Terima kasih. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita masuk dalam doa syafaat. Bapak terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi ini Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah Engkau Bapak. Bapak kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburi pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mengajar setiap kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Roh Kudus yang selalu menjadi penolong kami Tuhan. Roh Kudus yang memerdekakan setiap hidup kami Tuhan dan setiap permasalahan kami Bapak. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Bapak. Tutup bungkus firman-Mu dengan darah-Mu Yesus Bapak. Bapak kami memberkati Bapak untuk hamba-Mu Bapak. Bapak Pendeta Aster Lasveto yang sudah menyampaikan firman di pagi ini Tuhan. Kami percaya Bapak firman yang sudah ditabur Tuhan boleh menjadi benih yang baik di setiap kami yang sudah mendengar Bapak. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Aster Bapak. Dalam pelayanannya Tuhan Kau perluas lebih lagi Bapak. Berkati keluarganya Bapak. Apa yang menjadi pergumulannya Tuhan, kebutuhannya Tuhan menyediakan yang terbaik Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna untuk Pak Asa dan keluarga. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami Bapak, mulai dari Bapak pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Insir Niko Tuhan. Berkati Bapak pembina kami Tuhan dengan kesehatan yang sempurna Bapak. Berkati dan pelayanannya Tuhan di Gatot Subroto Tuhan, kami percaya Tuhan biar visi dan misi-Mu Tuhan Kau berikan senantiasa untuk Paniko Bapak, menyalurkan setiap kami Tuhan, biar Tuhan juga banyak jiwa boleh dimenangkan Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Kiki di Rayon 1D Bapak, biar Tuhan Rayon 1D Tuhan menuai jiwa bagi Engkau Bapak, berikan kesehatan untuk Pak Kiki dan keluarga Bapak.
Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Gembala kami tempat ini, Bapak Pendeta Hari dan Ibu Devi dan ketiga anaknya, Bapak. Kami percaya Tuhan, kami mengucap syukur memiliki Bapak Gembala yang baik, Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar Tuhan tudung perlindungan Tuhan sempurna. Mazmur 91 terus menaungi Bapak Gembala kami di mana mereka berada, Tuhan. Kami percaya Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan terus Kau berikan untuk Pak Hari dalam mengasihi, mengembalakan di tempat ini, Bapak. Jemaat yang digembalakan di tempat ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, urapan-Mu Tuhan ada Tuhan senantiasa, Bapak. Terima kasih Bapak, kesehatan yang sempurna. Biar juga Tuhan memberkati usaha pekerjaan Pak Hari, Tuhan. Apapun yang beliau kerjakan Kau buat berhasil, Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk Gading Nias, Bapak. Kami berkatakan shalom, Gading Nias diberkati, Gading Nias, Bapak. Kami rindu Tuhan, lawatan Tuhan terjadi untuk Gading Nias, Bapak. Biar Tuhan Kau melawat setiap tawar-tawar yang ada, Bapak. Kami lihat Tuhan banyak jiwa yang belum dimenangkan, Bapak. Biar melalui kami Tuhan menjadi kesaksian bagi setiap mereka, Bapak. Membawa mereka Tuhan datang kepada Engkau, Bapak. Terima kasih Bapak, berkati pengelola tempat ini, Bapak. Berikan kebijakan Tuhan di dalam memimpin di apartemen Gading Nias ini, Tuhan. Kami memiliki damai sejahtera aman di dalam perlindungan Tuhan senantiasa, Bapak. Bapak, kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ini, Tuhan. Kami berkatakan shalom Indonesia, diberkati Indonesia, Bapak. Kami percaya Tuhan setiap pemimpin yang baru yang sudah Tuhan tetapkan, Bapak. Kami percaya Tuhan sudah memilih pemimpin yang terbaik, Bapak. Berikan kepada setiap mereka roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, Bapak. Kami percaya kebenaran Tuhan ada di bangsa kami, Bapak. Kami percaya juga Tuhan melawat bangsa kami, Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati dari jajanan pemerintahan kami dari tertinggi sampai terendah, Bapak. Berikan roh takut akan Tuhan bagi setiap mereka dalam memimpin bangsa ini, Tuhan. Kestabilan ekonomi terjadi untuk bangsa kami, Bapak. Indonesia diberkati, Indonesia dimenangkan, Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan setiap jemaat kami yang setia hadir melayani Tuhan, datang beribadah di tempat ini, Tuhan. Engkau memperhitungkan setiap mereka, Tuhan. Engkau melawat setiap keluarga demi keluarga, Bapak. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus menolong setiap mereka, Tuhan. Mulai hari ini Tuhan, Engkau memerdekakan setiap mereka dan setiap permasalahan mereka, Tuhan. Mereka tidak takut dan khawatir akan apapun juga di depannya, Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin setiap mereka, Bapak. Kami percaya Tuhan, tahun ini Tuhan adalah tahun bangkit menjadi terang. Setiap keluarga demi keluarga, Tuhan, bangkit menjadi terang, Tuhan. Setia lagi Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Engkau, Bapak, karena Engkau sumber segala-galanya, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan, kami boleh menerima berkat-Mu secara melimpah, Bapak. Berkati juga Tuhan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian di pagi ini, Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan memberikan dupa yang harum kepada Engkau, Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Engkau, Tuhan. Perkenanan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan kami, Bapak. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami siap menerima berkat oleh Bapak Aser. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan, kiranya Engkau menggenangkan tangan-Mu dan memberkati kami pada pagi hari. Tuhan memberkati Engkau dan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi Engkau damai sejahtera dan sukacita yang melimpah. Tuhan akan menganugerahkan kepadamu berkat kesehatan dan damai sejahtera untuk selama-lamanya.
maka pulanglah membawa damai sejahtera dan sukacita yang melimpah mulai dari hari ini sampai selama-lama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.